Al-Quran nyebutnya. Inna dina indallahil Islam. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu detail banget. Gua mau sebutin beberapa ayat yang terkait dengan obrolan kita aja. Misalnya Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagai ayah dari monoteisme. Itu dalam surat Ali Imran ayat 67 disebutkan bahwa Ibrahim itu menganut Islam. Kemudian lanjut Musa sebagai pembawa agama Yahudi. Itu dalam Al-Quran surat Yunus ayat 84 dikatakan dia adalah seorang Muslim. Begitu juga Isa dalam surat Ali Imran ayat 52, meskipun ia adalah pembawa agama Nasrani dalam sebutan Islam, dia sebenarnya part of Islam. Karena itu dia menyebut dirinya sebagai seorang Muslim oleh Allah. Dia adalah seorang Muslim. Tapi terjadi confusing dong. Gimana Habib bisa menyebut Nasrani sedangkan dia adalah Muslim? Dia adalah Muslim. Gua mau jelasin gini, bahwa Islam itu dari awal substansi dari semua agama. Ini dalam keyakinan sebagai seorang Muslim. Substansi dari semua agama yang menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah bingung dan Tuhan itu tidak pernah tidak konsisten. Karena Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk konsisten. Bahkan istiqomah khairun min alfi karomah. Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan berkata konsistensi itu lebih dari apapun, termasuk ribuan mukjizat dan kekeramatan. Nggak mungkin Tuhannya tidak konsisten. Maka Tuhan konsisten dari awal. Agama di sisi Tuhan itu adalah Islam. Tapi Islam itu agama yang bersifat universal, rahmatan lil alamin, lintas zaman. Cuman zaman dan tempat ini dulu kan berbeda-beda. Setiap nabi itu punya tempat dan punya kaum. Misalnya Nabi Musa itu kaumnya adalah Bani Israel. Nah, ada membebaskan para budak, ada kaum Madian, ada umatnya Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Semua nabi itu diutus dengan umatnya tersendiri di zamannya tersendiri. Kecuali Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua umat dari dulu sampai akhir kiamat dan di semua wilayah, bersifat universal. Nah, nabi-nabi ini karena sesuai dengan umat dan zamannya, maka dia diberi syariat yang sifatnya kontekstual dengan umat di zaman itu. Nah, syariat ini yang kemudian dikenal, kita menyebutnya sebagai agama Nasrani, agama Yahudi, dan syariat-syariat yang datang sebelum itu. Nah, itu disesuaikan karena untuk zaman itu. Kan setiap zaman pasti ada tantangannya. Betul. Setiap kaum juga pasti ada tantangannya. Misalnya, ada tantangannya itu soal pencurian timbangan di pasar. Ada tantangannya kaum-kaum yang secara seksual bermasalah. Ada banyak tantangannya. Nah, diturunkanlah syariat-syariat, kebenaran-kebenaran yang sifatnya substansi yang disebut Islam, kemudian dikontekstualisasikan dengan ajaran-ajaran turunan untuk menyelesaikan masalah-masalah di setiap zaman, setiap umat, dan setiap tempat tersebut. Nah, itulah yang kemudian dikenal sebagai agama-agama Nasrani, Yahudi, dan lain sebagainya. Tapi dalam keyakinan kita, itu bagian dari rangkaian penurunan agama Islam. Karena itu Islam disebut agama yang sempurna. Karena dia mengakomodir semua agama yang pernah ada, kemudian disempurnakan ajarannya di Islam, dan itu berlaku universal, tidak lagi satu kaum. Karena itu ajaran Islam, dia berlaku bagi siapa saja. Nah, apakah setelah zaman Nabi Muhammad tidak ada konteks-konteks yang harus diurusi dengan Islam? Dan memang tidak ada. Ada. Kan setelah Nabi Muhammad sekarang 1400 tahun kan pasti ada perkembangan. Entah teknologi. Tapi ini tidak ada nabi lagi, Bib. Tidak ada nabi lagi. Kenapa? Jadi Tuhan stop di Nabi Muhammad nih. You are the chosen one. You're the last one. Iya. Stop di Nabi Muhammad. Tapi pintu ijtihad itu tidak pernah ditutup. Jadi ada pembaharuan nilai-nilai Islam secara kontekstual. Jadi logikanya sama. Sempurna di Nabi Muhammad. Sebelumnya ini ada kontekstualisasi dari belakang ke depan. Ini ada kontekstualisasi dari depan ke belakang. Jadi awalnya juga terkontekstualisasi sesuai zamannya. Cuman bedanya yang sebelum ini disebutnya sebagai agama Nasrani, agama Yahudi. Kalau sekarang itu disebutnya sebagai madhab. Jadi tetap dikontekstualisasikan. Dan Tuhan tetap memberikan wahyu yang disebut sebagai ilham. Atau kalau dalam teks Qur'annya disebut sebagai Furqan dalam surat Al-Anfal ayat 29. Kepada siapa saja yang beriman kepada Tuhan. Tetap nih, manusia-manusia setelah Nabi Muhammad diberi wahyu yang disebut sebagai Furqan. Nah, karena itu ijtihad nggak ditutup. Ijtihad itu artinya kontekstualisasi nilai-nilai substansi Islam dengan perkembangan zaman. Yang gampangnya begini, kalau sekarang itu NU punya namanya Bahsul Masail. Kalau Muhammadiyah punyanya Majelis Tarjih. Itu yang mencari nilai substansi dari satu hukum, kemudian dikontekstualisasikan dengan zaman. Bank, pay letter, kemudian Bitcoin, dan lain sebagainya. Itu kan nggak ada di zaman Nabi. Nah, dicari, apa nih core Islam utama? Di aspek-aspek yang memang kemudian dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman. Nah, di Islam itu ada hal-hal yang sifatnya mutlak, ada hal-hal yang sifatnya ijtihadi. Ijtihadi itu artinya bisa dikontekstualisasikan sesuai zaman. Karena dia bersifat ta'akuli. Ta'akuli itu artinya ada sebabnya. Kenapa lu begini? Karena begitu. Nah, kalau karena begitunya ini berubah zamannya, maka outputnya juga berubah hukumnya. Bukannya Muslim itu agama yang mutlak dari awal? Mutlak. Dari awal, dari zaman Nabi Adam mutlak. Tapi ada hal-hal yang sifatnya kontekstual, yang ta'akuli itu. Contohnya Bib, yang paling dekat deh dengan sekarang lah ya. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu dulu kurma dan gandum. Sekarang beras. Bahkan di luar mazhab Syafi'i membolehkan uang. Kenapa? Karena dulu makanan pokoknya adalah kurma dan gandum. Itu disebutnya ilat, sebabnya. Nah, sekarang makanan pokok di Indonesia adalah beras. Bahkan Indonesia itu negara beras disebutnya. Karena konsumen beras terbesar di dunia.
Maka karena makanan pokoknya berubah dari kurma dan gandum ke beras, maka yang di zakat fitrahi adalah beras. Nah, karena beras, kalau semua orang berbagi beras, akhirnya overload dong beras. Sebagian mazhab memperbolehkan untuk menjadi uang. Sebagian nggak memperbolehkan karena menurut dia substansinya itu adalah makanan pokok. Nggak boleh diganti dengan yang bukan makanan pokok. Nah, jadi terus tuh terkontekstualisasi. Walaupun beras sekarang mahal, Bebe. Ya, Nggak, mahal beneran. sih. Cabai mahal, beras mahal. Cabai mahal, beras